Itu semua kapal-kapal pengangkutnya itu kan pakai nama JKW dan Iriana kan. Kita nggak tahu hubungannya apakah JKW itu maksudnya Jokowi. Nah inilah memang kejahatan Jokowi dan rejim Jokowi di 10 tahun lalu itu. Permainan nikel ini untuk memperkaya orang-orang di sekitar dia dan mungkin dia sendiri yang belum kelacak oleh OCCRP itu. Memang orang-orang Indonesia yang hidup 50, 100, 200 tahun lagi nggak butuh, akan datang nggak butuh kekayaan. Mau semua diambil sekarang, gila mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Alhamdulillah, Sohib yang terus-menerus pasti kalau diundang datang itu Syahganda Nainggolan nih. Gimana? Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sejak jadi pimpinan Grid itu bajunya batik terus nih, Gurat. Oke ya. Batiknya bagus-bagus lagi. Gitu ya. Iya, udah mulai dapat ini ya, apa namanya, orang apa sponsor batik. Nah, kita menunjukkan bahwa kita tuh cinta Indonesia. Iya, kita iya. Pakai batik lah, batik gitu. Iya. Aku lihat sukses tuh kemarin ya, Pak, peluncuran. Alhamdulillah. Kan tokoh-tokoh bangsa ini, tokoh-tokoh pemikir khususnya ya pada hadir ya, kaum aktivis. Ceritain dikit dong lu, apa sih ini gedenya nih si Grid ini, sebelum kita ngomong soal kita mau ngomongin soal Pak Jokowi sama Pak Bahlil ya. Terusin, cuma kita mau ngomong dulu soal kalau nih. Grid ini intinya kan lembaga ideologis ya, yang melakukan kajian-kajian berbasis ideologis dulu. Ya kan, kita percaya bahwa ideologi di depan baru metodologi di belakang kan. Kalau orang yang pahamnya ya di dunia empirisism ya, itu kan selalu metodologi apa segala kan. Kita sih percaya ya riset atau kajian tanpa ideologi juga akan sia-sia buat bangsa ini gitu. Nah, karena mumpung kita melihat Pak Presiden Prabowo punya punya ideologi ya, berpihak pada rakyat, ya kita coba mengkaji pikiran-pikiran dia dan implementasi pikiran dia, yang mana tahu dia tertarik pada hasil kajian kita gitu, rejim ini gitu. Jadi ideologi menjadi basis awal dan utama ya, yang kita sebut ideologi berpihak pada rakyat, national interest. Bukan seperti zaman Jokowi 10 tahun tuh cuman personal interest kan. Korupsi tiap hari sampai bosan kita. Mas Bambang kan mantan pimpinan KPK kan, bosan kan 10 tahun terakhir itu isu korupsi melulu gitu loh, jijik. Apa prioritas yang sekarang sedang jadi fokus nih di Grid Institute? Iya, pertama ya kita ya sedang melihat kan sesuai dengan kita mirroring tadi ya, misalkan di Prabowo dia bahas energi, kita bahas energi, kita bahas energi nuklir, misalkan kita mungkin satu-satunya di luar pemerintah yang melakukan bahasan tentang nuklir. Oke. Ya, yang kedua kita membahas soal politik internasional, geopolitik. Ya, bagaimana dengan Trump yang arahnya proteksionisme ini dan populisme ini, ya kita lihat terus perkembangannya. Misalkan bagaimana dikaitkan dengan Timur Tengah, Palestina, ya, kemudian hubungan-hubungan multilateral yang makin hancur, yang akhirnya menjadi bilateral, dan lain-lain. Itulah yang kita nanti coba pikirkan untuk kita sumbangkan kepada. Nah, ini ada yang penting di Indonesia ini, sobat. Sudah ada surat untuk memakzulkan Gibran, ya kan? Bikin suratnya sih gampang, tapi kerja politik dan proses politiknya mungkin akan berat banget nih. Tapi tiba-tiba juga muncul satu arah baru, Pak Jokowi mau merapat ke partai tertentu gitu. Iya. Ada yang mengusulkan dia ke P3, tapi P3 akar rumputnya nggak mau, tapi kemudian ya PSI aja gitu. Apakah pemakzulan surat itu kehendak Pak Jokowi untuk menjadi ketua partai PSI itu ada sesuatu yang berhubungan apa enggak nih? Di mirroring juga nggak tuh sama Grid Institute? Ya, tentu kita mengamati ya situasi apa yang dimintakan oleh tokoh-tokoh besar bangsa ini dari kalangan militer, ex-militer maksud saya ya, Pak Trusrisno dan teman-teman, karena mereka kan berpikir itu kan cukup lama dan cukup panjang ya, bahwa ada satu poin dari tuntutan mereka itu untuk memakzulkan Gibran. Ya, dan itu diapresiasi. Kita melihat hampir semua DPR RI itu kan tidak ada yang menolak. Meskipun mereka itu mengatakan, tokoh-tokoh yang saya baca ya, mengatakan tidak segampang itu
Ada lagi yang menyebutkan ya apa salahnya Gibran misalnya kayak gitu ya. Tapi bahwa mereka tuh tidak menolak. Mereka mengapresiasi itu sebagai sebuah aspirasi kan. Nah, kita juga melihat, saya juga sama melihat itu sebuah aspirasi yang harus diteliti kan. Karena kan bukan soal orang punya hak. Ya Gus Dur juga dulu punya hak jadi presiden. Ya kan Habibie juga punya hak jadi presiden secara konstitusi. Tapi kan toh akhirnya juga diberhentikan di tengah jalan kan gitu. Jadi itu kan dinamika politik ya. Karena ukuran dari politik itu apa sih sebenarnya, yang paling penting kan adalah cita-cita kerakyatan itu. Kalau misalkan Gibran pada akhirnya ini tidak ada gunanya buat rakyat Indonesia, ya kan itu untuk apa dipertahankan? Kan kira-kira gitu yang harus dikaji oleh teman-teman di MPR, DPR nantinya tentu. Ini konsentrasi saya di Pak Jokowinya. Apakah karena itu ada usul pemakzulan kemudian Pak Jokowi buru-buru ingin menjadi ketua PSI? Apakah ada relasinya itu? Kalau lagi bikin analisisnya. Kalau ini ya, kalau Pak Jokowi ini kan sebenarnya kalau dulu kan udah bicara soal partai ini, kalau saya dapat informasi dari orang yang ketemu dia, ya itu kan memang mengantisipasi 2029 ya, karena harapannya bahwa Gibran ini kan akan jadi presiden ke depan kan kira-kira gitu. Nah tapi kan mungkin sekarang situasinya berbeda karena ada tuntutan daripada Pak Trisno dan kawan-kawan agar Gibran dimakjulkan. Jadi mungkin dia lebih fokus lagi. Kalau dia mungkin masuk di dalam barisan ketua-ketua Kim yang mendukung Prabowo kemarin, mungkin dia bisa duduk dalam satu meja setiap kali ada rapat partai pengusung Prabowo Gibran, dan dia bisa membela anaknya. Jadi kelihatan di situ mungkin ambisinya sekarang gitu. Jadi dia sedang membuka dan membangun akses untuk bisa lebih dekat lagi dengan pusat kekuasaan, karena dengan begitu dia bisa memberikan pernyataan. Ya kalau motivasinya sih saya pikir di sana ya, karena kan jalan dia untuk bisa secara rutin, secara periodik ketemu dengan presiden itu di mana kan? Itu kan hanya mungkin kalau ada dia duduk sebagai ketua partai yang memenangkan Prabowo Gibran secara resmi. Kalau sekarang kan dia ini kan makin lama makin nggak ada waktu kan buat presiden untuk berkunjung ke Solo. Kalau awal masih hangat ya oke lah. Ya kemudian makin kemari kan kapan ketemunya kecuali di pesta perkawinan kan. Apakah itu tidak menghancurkan kredibilitas PSI ya? Karena tadinya kan partai anak muda, sekarang dipimpin oleh partai mantan, udah orang tua kan. Satu itu, terus kedua ini apa juga nggak jadi partai keluarga? Dulu dipimpin oleh anaknya, kan biasanya anaknya gantiin bapaknya, maksud bapaknya gantiin anaknya, itu kan maksud jadi PSI partai sekeluarga Indonesia. Apa nggak begitu itu? Karena kan kemudian ada mulai pertanyaan-pertanyaan, kok PSI yang anak mudanya cukup banyak mau ditunggangi kayak gitu? Kan ada pertanyaan kritis kayak gitu tuh muncul. Ya, tapi kalau yang kita lihat sekarang kan anaknya yang ketua kan, artinya kan ini memang partai keluarga aja kan. Jadi nggak ada yang ini. Jadi kalau kita mau nanyakan kredibilitas sebuah partai itu, ya kita sudah lihat dari awal bahwa dia sendiri menghancurkan partai itu. Ya kan kredibilitasnya maksud saya, dengan anaknya bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya tanpa jelas keanggotaannya bisa jadi ketua umum kan. Jadi kalau sekarang pindah ke bapaknya, ya saya pikir juga orang nggak mempertanyakan lah, namanya memang partai keluarga kan, kira-kira gitu saya pikir. Dan itu melawan logika alam loh. Biasanya kan dari bapak ke anak, ini dari anak masuk ke bapak gitu. Anak nyariin kerjaan untuk bapaknya. Iya, memang buat Jokowi sendiri saya pikir kan dia pasti akan miris tragis ya kalau dia sempat melihat nasib anaknya yang wakil presiden ini dipertanyakan oleh sebuah kekuatan strategis ya. Dan Prabowo bukan malah dia membela dia, ya bukan hanya Prabowo sih, partai-partai juga saya lihat nggak ada yang membela Jokowi lagi. Tapi kalau Prabowo kan secara demonstrasi menunjukkan kedekatan dia kepada orang yang menggugat Gibran, dalam hal ini Pak Trisno ya. Kemudian terakhir dengan Ibu Megawati pada saat 1 Juni kemarin ya di acara Hari Pancasila. Kan politik itu pada akhirnya kan harus realistis. Ya kan, siapa yang punya power ya, kalau di Indonesia kan selain kelompok-kelompok yang punya politik aliran seperti Ibu Megawati yang dia setia 20% pendukung dia sepanjang masa bapaknya Bung Karno sampai sekarang, dengan ya
ex tentara ini, ya karena ex tentara ini kan semua punya anak jenderal-jenderal juga, seperti Pak Tri punya anak jenderal, Pak Kunto. 2 jenderal, bukan 1. Yang 1 kan udah pensiun ya, polisi itu ya, kalau nggak salah saya. Belum deh. Irfan apa itu udah pensiun setahu saya. Nah, kemudian yang jenderal-jenderal lain rata-rata punya anak jenderal juga. Jadi artinya apa, ini kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga Pak Prabowo itu harus lebih bagus merangkul kelompok-kelompok itu daripada ada stabilitas nasional yang terganggu gitu loh. Kan ada 2 partai nih yang cari pemimpin kan, yang cari ketua, satu lagi P3. Iya. Itu kalau ke P3 malah dia bisa ngerangkul Islam ya, tapi mungkin P3 itu mau dipimpin oleh Pak Jokowi, walaupun terakhir Pak Jokowi mengatakan dia menolak keterkaitannya sebagai calon. Ya kalau di P3 kan nggak ada jejak ya Pak Jokowi ya, susah kan kita nggak tahu kan P3 kan orangnya rajin-rajin sholat gitu ya. Itu maksud lo apa sih? Iya maksud gue kan yang akan ke P3 kan pasti orang-orang yang kira-kira rajin sholat. Kalau setelah itu dia dapat hidayah harus rajin sholat, apa salahnya? Ya bukan, kan sekarang kan maksudnya yang kandidat sekarang ini kan pasti dicari orang yang rajin sholat. Kalau nggak jenggotnya kayak Mas Bambang tuh ya, karena agak tebel dikit apa. Karena dia partainya kan lambangnya Ka'bah. Ya kan nggak mungkin cari orang yang lambangnya bukan Ka'bah ya kan, Moskow atau apa gitu-gitu ya kan, kita nggak tahu kan lambangnya Jokowi ini ya kemana. Tapi kalau yang dikejar mereka tuh misalnya kayak Amran Sulaiman ya kan, diasumsikan orang Bugis yang sholatnya rajin, apa asumsi lah gitu ya, orang Bugis itu nama gitu. Sulaimannya gitu ya kan, Amran Sulaiman lagi kan gitu kan, misalkan yang lain-lain. Tapi kalau Jokowi saya pikir memang dia tidak kompatibel ya dengan P3 itu. PSI bagus lah. Ada Jokowi. 2 anak buah Pak Jokowi yang sekarang mendapatkan sorotan kan. 1 Erick Thohir. Kalau membaca salah satu majalah mingguan sekarang lagi disorot banget tuh Pak Erick Thohir. Iya. Bahwa kekuasaannya sedang dilucuti. Yang didengar oleh Saganda. Ya kan lu dekat dengan pusat-pusat kekuasaan juga kan Sobat. Ya bukan, maksudnya gini kan, Danantara itu kan memang kita udah lihat semenjak Danantara itu berdiri kan memang Erick Thohir kan tidak punya kekuasaan. Dan Erick Thohir itu kan sejak awal, kalau yang dilansir majalah mingguan yang hari ini fokus ke Erick Thohir, itu memang adalah titipan Jokowi. Karena Prabowo waktu itu tidak mau ada Erick Thohir di Kementerian BUMN kan, bahkan dia pengennya Kementerian BUMN nggak ada kan, kira-kira gitu di majalah itu. Nah kalau kita lihat sekarang ya setelah Danantara memang dia kan powerless ya, jadi kerjanya ya. Walaupun posisinya sebagai ketua Dewan Pengawas sih, maksudnya powerless sih. Powerless karena kan di Indonesia ini kan selalu pengawas-pengawas itu kan nggak punya ini ya. Nggak real ya kekuasaannya. Kayak figuran aja. Kayak figuran aja. Samskiran dan figuran. Jadi sekarang itu faktanya itu yang berkuasa di BUMN ini kan Danantara, dan sekarang ini sedang berlangsung terus menerus nih kan, akhir-akhir ini seminggu terakhir nih sampai seminggu besok itu kan pergantian BUMN kan, dan Erick Thohir kan di Tenggarain tidak punya kekuasaan untuk menentukan lagi gitu. Jadi yang punya kekuasaan malah wakilnya ya? Ya kalau sekarang ya Danantaranya lah ya kan, Rosan wakilnya. Ini kalau pengakuan dari Doni Oskaria di majalah yang membongkar powerlessnya Erick Thohir itu, ya dia melapor juga ke Rosan dan ke presiden gitu loh. Ada satu lagi anak buahnya Pak Jokowi yang juga dapat sorotan, terutama dalam kasus penambangan nikel di Raja Ampat itu, Pak Bahlil Lahadalia. Iya. Itu gimana tuh? Ya kalau yang jelas ini kan pertama kan sikap presiden harus kita hargai ya, yang membatalkan konsesi-konsesi tambang itu. Kan kita udah melihat laporan media harian salah satu terbesar di Indonesia kemarin. Itu semua kapal-kapal pengangkutnya itu kan pakai nama JKW dan Iriana kan. Kita nggak tahu hubungannya, apakah JKW itu maksudnya Jokowi ya atau Iriana ibu negara yang dulu. Tapi koran itu membuat berita seperti itu, bahwa ini terkait dengan nama Jokowi dan Iriana gitu loh. Iya kan, kapal-kapal pengangkut nikel itu gitu loh. Nah sebenarnya ini kan kejahatan terbesar bangsa kita ini kan selama 10 tahun terakhir ini kan soal nikel.
Ya, nikel kita tuh yang juta-juta ton itu kan dikuasai oleh perusahaan Cina kan, Tsingshan Industry apa segala gitu kan. Jadi mereka tuh pabrik-pabrik smelter dari Cina dibuat kemari, kita kalau istilah Faisal Basri dibuat harga murah, kita 30% dari harga di Cina semua dibawa ke Cina kan gitu. Nah, problem pokoknya adalah semua kehancuran dari daerah-daerah nikel ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Ya kan, itu persoalan pertama. Persoalan kedua, tidak ada ukuran sustainability development-nya. Jadi keberlanjutan bangsa ini, misalnya gini, saya tanya teman saya yang ahli dalam hal ini, saya bilang ada nggak gunanya sih sekarang kita eksploitasi nikel-nikel di Raja Ampat. Dia bilang nggak perlu, kita masih banyak di daerah-daerah lain gitu. Raja Ampat udah ditetapkan UNESCO sebagai daerah konservasi kan. Kenapa dilakukan di sana? Misalnya seperti itu. Nah, inilah memang kejahatan Jokowi dan rejim Jokowi di 10 tahun lalu itu. Permainan nikel ini untuk memperkaya orang-orang di sekitar dia dan mungkin dia sendiri yang belum kelacak oleh OCCRP itu. Apakah benar bahwa dia ini memang ini yang menarik di situ loh, Bos. Dari 5 perusahaan itu 4 masih melakukan eksplorasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sehingga 4 dicabut. 1 yang katanya sudah memenuhi dan sudah melakukan produksi. GAG. Ya, BUMN itu Antam itu. Ya, ada kaitan dengan Antam. Tapi kalau kemudian ada nikel-nikel, kalau eksplorasi kan berarti dia belum melakukan penambangan kan. Ya. Nah, kalau kemudian ada kapal-kapal yang menggunakan nama JKW dan Iriana, kalau betul ada seperti itu, dan itu kan artinya dia membawa hasil tambang bawa dari dong. GAG. Bawa lah pasti. Nah, pasti. Kan GAG dia bukan hanya GAG juga kan? Enggak, yang 4, yang dari 5-4 kan dicabut karena masih eksplorasi. Ya, sekarang baru hari ini kan dicabut. Iya, cuman kalau eksplorasi kan belum nambang dia. Loh, iya kan begini, kan bahkan izin-izinnya aja. Izin-izinnya aja itu dampak lingkungan apa itu masih 2 atau dua kawasan tuh kalau nggak salah saya itu belum ada izinnya. Jadi kita jangan bicara dia eksploitasi atau eksplorasi. Izin aja nggak ada, tapi tambang pasti dia tambang. Kalau udah kapal-kapal si hilir mudik kan pasti dia bawa nikelnya. Kalau kita lihat citra satelit yang di media-media itu kan sudah mulai gundul juga. Kalau gundul berarti udah ditambang dong. Kan tadinya gitu. Saya mau bikin hipotesis, kok yang dicabut yang masih eksplorasi, padahal yang nambang nggak dicabut. Yang nambang ini pakai kapal JKW dan Iriana. Bisa juga, tapi maksudnya itu jangan-jangan yang eksplorasi juga sebelah nambang sebenarnya. Udah, karena kan itu kan yang diresahkan publik itu karena kan intensitas kapal itu keluar masuk pulau-pulau itu kan cukup tinggi ya. Dia menghancurkan konservasi yang ada di situ. Terus yang kedua dia juga menghancurkan objek wisata yang ada di situ. Nah, tapi yang menarik, yang ketiga penting Mas. Yang ketiga untungnya buat siapa kita nggak tahu. Betul. Kan kita nggak tahu ini sekarang. Kan kalau yang disinyalir oleh Faisal Basri ya. Bea cukai kita menutup-nutupin 5,3 juta ton nikel yang dikirim ke Cina. Adalah itu moratorium ya. Iya kan, pada saat moratorium, pada saat zaman-zaman Covid nih semua nih, ya kan. 5,3 juta ton. Badan bea cukai Cina mencatat itu. Ya kan, bahwa mereka masuk, ada barang masuk. Nah, dengan adanya Dirjen Kopassus ini yang sekarang ini bekas sekretaris BIN, dia harus bongkar itu. Kalau nggak ada gunanya Prabowo meletakkan orang baru sebagai Dirjen Bea Cukai kalau dia tidak bisa membongkar ke publik bahwa memang ada kejahatan menyeludupkan 5,3 juta ton nikel ke Cina. Ya kan, itu kalau pakai Prabowo nyanyi-nyanyi internasional 1 Mei kemarin, maka itu kajiannya harus ada basis historisnya, bukan hanya material aja. Jadi historisnya ini tidak boleh hanya lihat dari sini ke depan, tapi ke belakang juga. Berapa banyak harta negara yang sudah kalian rampok, tidak dilaporkan pajaknya, tidak dilaporkan royaltinya, ya kan, dan lain-lain, depletion premiumnya untuk menutupin bekas-bekas tambang. Itu uang itu, ya kan, kejahatan negara itu harus diungkap oleh bea cukai. Bahwa ada. Ini misalkan seperti itu. Jadi bukan hanya 1, 2, tapi ketiga juga. Untuk siapa ini semua? Kita mengeruk-ngeruk
kekayaan kita ini gitu loh. Yang menarik tuh yang saya perhatikan ya di media, terutama di televisi, ketika Pak Bahlil datang, dia ketemu masyarakat, terus masyarakat bilang enggak benar, ada pencemaran. Terus udah gitu pejabat di daerah di situ juga di tingkat pemerintahan daerah juga mengatakan tidak betul itu ada pencemaran. Sekarang terbukti bahwa memang ada pencemaran itu. Makanya kan keputusan presiden itu kan menunjukkan Bahlil itu ya dengan masyarakat yang kemarin mengeluh-elukan bahwa itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu nggak benar kan? Nggak benar dong. Kalau masyarakat itu betul-betul butuh, nggak mungkin presiden tidak mendukung mereka. Tapi kan presiden pasti punya intelijen yang mengatakan bahwa ini betul kejadian, ada bahwa ini rakyat juga marah sebenarnya. Nggak boleh dong itu Raja Ampat itu yang udah betul-betul untuk konservasi dan untuk jangka panjang bangsa Indonesia. Karena itu kan kekayaan kita yang masih perawan tersisa untuk masa depan keberlanjutan bangsa ini. Kenapa semua dikeruk sekarang dong? Memang orang-orang Indonesia yang hidup 50, 100, 200 tahun lagi akan datang nggak butuh kekayaan. Mau semua diambil sekarang, gila mah. Untungnya Pak Prabowo mengambil putusan tegas loh, karena ada semacam faksi dan friksi di departemen tuh. Karena Pak Bahlil bilang tidak ada pencemaran, kan dia bukan otoritas dia untuk ngomong pencemaran, kan maksudnya lingkungan hidup. Lingkungan hidup ada pencemaran. Terus ada kehutanan juga. Betul. Jadi tuh pendapat itu nggak solid tuh bos. Untung diambil keputusan cepat. Kalau tidak, waduh, bisa masalah tuh menurut saya tuh. Ya itulah problem Bahlil ya. Bahlil kan sebenarnya tidak mengeluarkan izin itu kan. Dia kan bukan Menteri Pertambangan dulu. Tapi dia kan bagian dari rejimnya Jokowi yang kita singgung tadi. Dia kan orangnya Jokowi. Sehingga kan dia pasti terikat pada upaya penyelamatan kejahatan di rejim Jokowi. Ini kasihannya dia, bukan kasihan, maksudnya piti lah. Maksudnya ya dia kejebak di situ. Dia berusaha untuk bagaimana ya mungkin aja masyarakatnya direkayasa atau apa. Wah kita senang ada tambang bla 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 ya. Tapi ujung-ujungnya kan presiden ngambil keputusan bahwa itu salah dan dihentikan dicabut malah izinnya kan. Dan yang lebih mengerikan kalau ini tidak diambil tindakan segera, karena international community melalui Greenpeace itu betul-betul udah bersuara di salah satu environment international conference kan. Wah Indonesia nih nggak bener nih. Iya dong, kita ngejual Raja Ampat itu kan sementara ini kita masih common sense kita adalah sebagai pulau yang paling indah di dunia kan gitu ya kan. Tiba-tiba kita mau menunjukin pulau terusak di dunia kan udah kacau balau gitu. Sebab kalau pakai analisis politik nih, balik lagi di isu pertanyaan pertama. Ketika ada usul pemakzulan dan itu secara resmi dimasukkan suratnya, kira-kira proses politik apa yang nanti ke depan akan dihadapi ya? Ya kalau secara hukum ya dan hukum tata negara saya pikir saya nggak bisa menjawab ya karena Mas Bambang lebih ahli lah gitu soal-soal gitu. Tapi yang saya pikirkan ini kan ada ketegangan politik yang terus terjadi sekarang. Isu itu kan menunjukkan ada ketegangan. Selama Gibran ada, selama itu ada ketegangan. Ya kan? Apakah itu Gibran harus dibongkar dari situ sehingga ketegangannya bisa berkurang? Ya kan? Kalau pakai teori real politik itu memang harus dibongkar aja. Karena apa? Karena kan kita asumsikan Jokowi udah nggak punya power. Dan Gibran kan liability kan ya. Iya liability. Nah kalau misalkan dia bilang, wah ini berarti Prabowo dianggap orang ini dong jahat dong sama sekutunya. Bukan jahat sama sekutunya. Iya kan, karena kalau begitu kan sebenarnya dulu justru Jokowi yang mengajarkan itu ketika dia ngeberakin Mega kan. Dia dari mulai wali kota diangkat Mega, dia didukung Mega, gubernur didukung Mega, kemudian presiden didukung Megawati. Toh dia tinggalin begitu saja Megawati. Jangan orang menjudge itu gitu loh. Maksudnya tiba-tiba Prabowo ninggalin Jokowi. Enggak. Yang paling penting kalau Mega versus Jokowi itu ditinggalin tapi orientasinya adalah perebutan kekuasaan. Kalau Prabowo ini kan idealisme. Dia mempertaruhkan keinginan rakyat. Keinginan rakyat itu ideologi gua beda sama ideologi Jokowi. Ideologi saya ini adalah bagaimana rakyat ini bisa dimanjakan, disejahterakan, dibuat adil dan lain-lain. Tidak ada perampokan negara, tumpah semua ditangkapin dari semua isu. Terakhir ini Telkom dibongkar 430 miliar proyek fiktif, ya kan?
ini Google Chrome yang di Depdikbud apa semua dibongkarin semua ini Pertamina dia semua dibongkar sama Prabowo. Prabowo pengen pemerintahan bersih, dia tangkapin semua orang ya kan. Nah kan ini kan pasti jadi tidak kompatibel sama kepentingan ya kalau masih ada Gibran. Karena Gibran ini kan simbol dari KKN. Iya kan? Nah ini menurut saya bagus dihilangin aja. Jadi kalau kita ini dalam perang nih, Prabowo kan tentara nih, kalau perang itu misalnya kakinya ditembak, ya kan daripada nggak bisa jalan udah mau busuk langsung mereka amputasi kan gitu. Nah cara satu-satunya menurut saya sih memang amputasi Gibrannya kalau mau stabilitasnya itu pulih ya, karena nggak ada lagi kemarahan Ibu Mega, nggak ada kemarahan jenderal-jenderal pensiun dan lain-lain. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua mungkin Gibrannya itu jangan dicampuri oleh Jokowi. Jokowi diem aja di Colomadu di Karanganyar itu, Colomadu atau apa namanya yang rumah dia yang baru itu. Dan menteri-menterinya di-outkan semua. Jadi siapapun menteri-menteri yang selama ini dipaksakan Jokowi, ya kalau nggak salah 13 menteri atau 16 menteri waktu 13 Oktober dia paksain, itu dibuang aja semua. Ya kan, karena menteri-menteri itu pasti dia tidak bisa menjadi agent of change yang sesuai dengan ideologi Prabowo. Yes. Nah itu yang alternatif kedua untuk lebih meringankan tensi. Itulah yang menurut saya yang harus dilakukan Prabowo dalam waktu dekat. Karena ini kan kejar-kejar dengan waktu. Dia sudah 6 bulan lebih kan. Ada 2 frasa kata dalam penjelasan sebelum itu yang juga menarik tuh. Berakin sama amputasi. Iya. Hubungan Mbak Mega sama Jokowi dianggap berakin pernyataannya. Saya karena sudah ditolong begitu rupa. Iya. Tapi kemudian dia tidak berafiliasi dan berinduk pada kebijakan yang sama. Iya. Ya kan? Iya. Dalam konteks Pak Prabowo nggak memberakin Jokowi karena kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sekarang justru terganggu karena adanya Gibran. Itu sebabnya muncul frasa kata amputasi. Jadi amputasi adalah solusi untuk mengatasi beban supaya kemudian ideologi yang akan dibangun tuh jauh lebih mudah dilaksanakan. Betul. Kira-kira gitu ya. Iya betul. Iya, karena kalau Gibran ini kan simbol daripada yang dibenci oleh kelompok-kelompok orang waras ini kan, termasuk kelompok ideologis, baik Pak Trisno maupun Ibu Megawati misalnya gitu. Nah tapi kan orang kadang-kadang ya udahlah kadung, orang Indonesia kan sering bilang kadung. Tapi kalau kadung, Jokowi jangan lagi memperparah gitu loh. Ini yang kalau skenario keduanya. Jadi memang Jokowinya harus lu mundur aja. Anak lu udah bagus jadi wapres, juga pelangga-pelongo bisa wapres itu kan udah bagus gitu loh. Iya dong, iya kan. Kalau wapres zaman lu Trisno, ya kan Jenderal Bintang 4, Wapres Yusuf Kala, Budiono bekas Gubernur B. Ya, ini tiba-tiba pelangga-pelongo sekolah nggak jelas apa segala, wapres jual pisang goreng terus tiba-tiba wapres. Iya nggak? Masih ada kasus sama Ubedillah Badrun di KPK kan, kalau KPK-nya mau buktiin ya bisa juga kan benar atau nggak benar nih kasus menyangkut apa? Fufu-fafa lagi dibongkar lagi. Fufu-fafa lagi dibongkar. Nah, kalau dia ini mending diem gitu loh. Jokowi ini jangan membuat anaknya ini menjadi sentral persoalan. Dianya harus parkir yang benar gitu loh, parkir. Tapi orang kan mempermasalahkan kalau yang keduanya tadi, ya menteri-menteri lu tarik dong, kasih dong sama Prabowo menteri-menteri ini. Kasihnya itu bukan hanya tapi di seluruh. Iya, kalau misalkan menterinya nih mau diem aja di situ, ya kan, itu menteri-menterinya yang 16 menteri yang dulu dipaksakan oleh Jokowi, ya dipaksakan tuh karena saya tahu salah satunya itu Jumhur teman saya ketemu Prabowo dibilang, Jum harusnya lu menteri gua Jum. Kamu Jum, harusnya kan kamu menteri sih. Kenapa jadi nggak jadi? Ya udahlah, kamu kan udah tahu kenapa. Nah itu saya persepsikan omongan presiden kepada Jumhur itulah yang isu berkembang 13 Oktober lalu di mana Pak Jokowi memaksakan 16 menteri. Ya kan? Nah ini 16 menteri ini kan kita lihatlah ada Bahlil, ada Budi II, Budi Ari, Budi Sadikin, ya kan ada
macam-macam lagi kan. Ya, itu pokoknya banyak Pratikno apa. Itu lo gak sebut Budi Gunawan loh. Hah? Ya belum, saya bukan nggak mau sebut Budi Gunawan, tapi belum ada perkaranya. Ya, Budi Gunawan nggak terlibat di situ. Iya makanya nggak ada. Dia kan belum ketemu saya apa namanya untuk bilang nama Budi Gunawan. Tapi kalau dua Budi ini kan udah jelas. Udah terkonfirmasi. Iya kan. Saya bukan orangnya BG loh, nggak ada urusan. Iya BG. Karena emang nggak ada kaitannya juga kan. Nggak ada kaitannya, nggak kenal juga kagak mau BG ya kan. Nah, sama saya itu artinya ada 16, tapi juga BG nggak mungkin 16 menteri itu karena dia orangnya Megawati kan gitu kan. Jadi 16 menterinya itu kan dikeluarin aja. Jadi kalau bisa Juli ini ya diganti tuh 16 menteri misalnya gitu ya kan. Tapi Mas Gibran tuh udah mulai itu loh, merendahkan hatinya loh. Dia sudah berikrar dia akan pergi ke IKN tahun depan dan berkantor di sana. Artinya dia tidak mau mengurusi kepusingan Jakarta. Dia pergi ke IKN, dia berkantor di IKN nanti. Udah ada pernyataannya, lu baca? Iya mungkin lah kan cara-cara dalam dongeng-dongeng ya, dongeng lah kita anggap ya, kerajaan-kerajaan Jawa zaman dulu kan gitu. Ya kan kalau dia udah nunjukkan dia ini kalah bertarung atau dia nyerah pada superioritas quote and quote kingnya, dia kan menjauh nih pangerannya nih, memisahkan diri dan mengisolasi diri. Ya kan? Tapi lagi nyusun kekuatan jangan-jangan tuh. Ya bela ini KKN dia nanti sama siapa lah, ya kan sama temennya si Edi Mulyadi itu, tapi saya nggak mau bilang tuh, nanti saya dimarahin orang pemuda apalah Dayak lagi kan, kayak Edi Mulyadi. Kira-kira gitulah dia bersekutu aja sama kekuatan di sana itu. Teman-teman, ini obrolan dan cara kita menjaga kewarasan. Saganda penjaga kewarasannya, Direktur Great Institute, penjaga ideologi pemerintahan masa depan atau sekarang ini supaya tetap mempunyai dan berpijak pada kepentingan kemaslahatan dan rakyat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.